Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. PBNU dan Muhammadiyah respons Prabowo akan akui Israel jika Palestina merdeka. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membuka opsi untuk menjalin hubungan diplomatik jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Ia menekankan Indonesia bisa menjalin hubungan diplomatik jika Israel sudah bertobat. Kalau Israel sudah tobat, kata Anwar Abbas saat dihubungi, Jumat, 30 Mei 2025. Selain itu, Anwar Abbas juga menyebut Israel harus berhenti menjajah Palestina. Kemudian, kata dia, Israel juga harus memberikan kemerdekaan penuh kepada Palestina hingga bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukan. Tidak lagi menjajah negeri Palestina, sudah memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina sehingga Palestina benar-benar menjadi negara yang berdaulat. Lalu Israel sudah mempertanggungjawabkan semua perbuatan jahatnya termasuk masalah yang terkait dengan genosida serta kejahatan-kejahatan lainnya, jelasnya. Maka terbukalah peluang bagi Israel untuk membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, lanjut dia. Anwar menegaskan hal itu juga sesuai dengan nilai-nilai Indonesia yang sangat menolak penjajahan karena tidak memiliki nilai kemanusiaan dan keadilan. Sikap tegas itu telah dinyatakan dengan jelas dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, ujarnya. Secara terpisah, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur juga merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Gus Fahrur yakin Prabowo sedang berdiplomasi. Saya kira itu bagian dari diplomasi dan upaya untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina yang sangat penting, kata Gus Fahrur saat dihubungi, Jumat, 30 Mei 2025. Gus Fahrur menilai tidak akan ada masalah jika Israel pada akhirnya mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Ia juga mendorong solusi dua negara. Lebih lanjut, Gus Fahrur menyampaikan perang Israel dan Palestina sudah berlangsung 50 tahun. Karena itu, menurutnya, solusi damai untuk menghentikan perang harus jadi prioritas. Solusi damai harus dilihat sebagai suatu upaya baik untuk menghentikan perang. Solusi dua negara dengan mengembalikan perbatasan Israel-Palestina sesuai dengan kondisi pada 1967 dan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota dari Palestina dan Israel adalah salah satu pilihan solusi yang berkeadilan, ujar dia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Palestina merdeka. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 28 Mei. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar, kata Prabowo. Prabowo menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya solusi untuk mencapai kemerdekaan Palestina. Namun, Prabowo juga mengatakan harus ada pengakuan dan jaminan hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat. Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu, Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.